Halo semuanya, jumpa lagi di Halo semuanya. Siniar Bahasa. Bahasa. Kelamaan gak Lama. syuting, lupa openingnya. Oke, Lupa. hari ini hari Sabtu Kliwon, 9 Mei 2020, pukul 21.47 WIB. Jumpa lagi bersama kami Siniar Bahasa, bersama saya Dewantoro Ratri. Dan saya Sony Novian. Berapa lama sih, Lupa deh. Bray? Iya nih, tampaknya sibuknya Ampun. mudah-mudahan sibuknya yang positif ya. Sibuknya mudah-mudahan. Sibuknya. Oke, Lancar. Mandanya lancar. Kita catch up dulu nih. Udah berapa lama? Sebulan kali ya dari terakhir kita episode Sebulan terakhir. atau 2 bulan ya? 2 bulan kali ya. Kamu pasti lupa bahkan episode terakhir kita episode berapa? 3. 3 ya, masih 3. Jadi ini episode keempat. Iya, bahkan kita aplikasinya beda ini. Kita coba aplikasi baru ini. Dua bulan apa yang ya. sudah berubah dari Abang Sony, sekarang dia resmi jadi Pak RW. Selamat. Gokil, Bray. Gokil. Aku sih sama aja, tidak ada yang berubah. Cuman ya kita semua mengalami yang namanya pandemi ini ya, wabah gitu kata orang, wabah, musibah. Nah, jadi tema kita hari ini adalah penerjemah di tengah wabah. Cakep. Penerjemah, sebenarnya kita mau bilang penerjemah dan juru bahasa, tapi nggak enak. Rimanya hilang. Gini. Penerjemah dan jurbah di tengah wabah. Jadinya masih gitu. Rimanya dapat. Update dari Surabaya, bro. Hari ini 9 Mei 2020. Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal ini 3 kota utama yaitu Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik resmi memperpanjang masa PSBB-nya hingga 14 hari lagi. Jadi itu sampai selesai Lebaran. Itu update dari Jawa Timur. Jawa Barat gimana, Pak? Kalau Jawa Barat sih lebih ke penanganannya, Bray. Sekarang itu mereka lagi menggalakkan 9 pintu bantuan. Gitu. Jadi yang gue tahu sih kayak bantuan pintu 1 dari DTKS, bantuan pintu 2, dan berbagai macam pintu lah bantuannya. Jadi untuk lebih meringankan beban yang terdampak gitu. Sampai saat ini belum ada pengumuman untuk pengangkatan atau dihapuskannya PSBB. Jadi PSBB-nya masih lanjut. Gitu. Dan lebih ditegakkan hari ini di daerah gue itu ada 27 toko ditutup paksa. Lumayan lah. Ditutup paksa. Toko-toko gitu. Kelontong gitu? Toko-toko kios-kios pinggir jalan gitu. Kayak kios handphone, kios apa gitu. Kalau luar biasa, kalau yang di televisi itu yang biasa diangkat itu adalah abang-abang ojol gitu ya, padahal tidak hanya ojol. Hai, kami penerjemah dan juru bahasa juga megap gitu. Aduh. Ojol itu semua orang bisa relate, Bray. Jadi itu mereka menjadi maskot yang baik. Benar ya. Semua orang pasti hidupnya terhubung ke ojol. Tidak semua orang hidupnya terhubung ke penerjemah dan juru bahasa. Padahal kami juga ada loh. Tapi kami bisa bertahan. Kami bisa bertahan. Nah, ini saya ceritakan bagaimana saya bertahan atau kondisinya dulu, kondisi dan bagaimana bertahan. Jadi jujur kalau saya ya di Surabaya, Jawa Timur, di Sidoarjo, maaf ya, Sidoarjo. Saya mengakui diri saya Sidoarjo. Di Sidoarjo, Jawa Timur, praktis begitu wabah ini merebak, pekerjaan penjuru bahasaan itu nol, Bray, nol. Bahkan ada satu proyek yang sedianya mau diselenggarakan, yang aku bahkan diminta sama klien untuk menjadi semi event organizer-nya. Itu kliennya udah minta tolong datang ke hotelnya, tolong persiapkan sound system segala macam. Bahagia banget kan bisa bantu seperti itu. Terus luar biasa pengalamannya ya. Pengalamannya sama manajemen fee-nya. Kalau jadi dan ternyata pandemi ini terjadi, ya sudah selesai gitu. Dan sampai hari ini kurang lebih 1 bulan tidak ada pekerjaan penjuru bahasaan sama sekali. Juru bahasaan sama sekali, Bray. Hilang tuh semuanya. Zero, nol.
untungnya pekerjaan penerjemahan masih jalan, Bray. Dokumen masih cukup normal, masih cukup untuk sustain tempat kerjaku di Main Kata, masih sustain untuk 6 penerjemah plus aku, 1 bosnya plus 1 admin, kita masih bisa survive. Alhamdulillahnya, bahkan Lebaran nanti ini masih adalah dana untuk THR mereka yang memang sudah disiapkan itu ada. Jadi masih bisa survive, masih bisa survive, tapi jujur terdampak juga. Jadi survive lu ini yang tadinya engine lu adalah dari Main Kata ya, engine lu yang tadinya adalah juru bahasa dan penerjemahan, dan apalagi sebenarnya juru bahasa, penerjemahan, lu voice over juga, subtitling, suaranya kan lumayan kayak buat di bioskop in a world, salah gitu ya. Semuanya hilang tuh kecuali penerjemahan. Subtitling juga, karena memang kalau subtitling juga nggak bisa dibilang selalu ada ya, Bray. Tapi memang praktis tinggal penerjemahan penjuru bahasa. Nah, tapi menariknya adalah, maksud saya penerjemahan. Menariknya adalah justru muncul beberapa topik-topik pekerjaan baru yang sebelumnya tidak pernah ada. Nah, jadi beberapa kali menangani dokumen-dokumen yang terkaitan dengan COVID. Nah, jadinya uniknya agak sedikit terberkati juga gitu, artinya masih ada juga pekerjaan yang masuk terjemahan dokumen terkait dengan dokumen-dokumen COVID gitu. Kalau di makna sendiri gimana, Bray? Well, ada 2 sih, Bray, sebenarnya yang terdampak. Yang pertama itu kan makna dan sebagai individu kan, ya kan, individu penerjemah atau juru bahasa itu sendiri kan. Kalau di makna itu memang setelah makna berapa orang sih, Bray? Makna itu ada 3 ya. Orang admin, ada 3 orang lapangan. 3 orang lapangan tuh yang antar alat, yang bangun teknisi booth, ya. Teknisi, 3 orang, 2 orang kayak manajemennya. Terus ada 2 orang in-house interpreter, ada 1 orang in-house translator, cuma 1 orang, Bray. Tapi kalau freelance kan interpreter lu 2 ya, Bray. In-house lagi. In-house 2. Tapi yang untungnya, Bray, di makna itu memang karena timnya cukup baik itu, mereka problem solvingnya bagus, jalan. Jadi bulan pertama ketika ditetapkan sebagai pandemi gitu ya, itu 0, semuanya 0 di bulan pertama. Itu bulan apa ya? Bulan Maret ya? Maret, kayak sekitar Maret. Di minggu pertama kalau nggak salah kan diterapkan. Minggu pertama tuh lancar tuh. Minggu pertama tidak ada perubahan seperti biasa kan. Minggu kedua, ketiga, keempat semuanya di cancel. Ada yang proyeknya signifikan, yang proyek jangka panjang semuanya berhenti. Saya pikir semua orang itu kayak startled gitu kan, maksudnya apaan ya, apa terjadi nih gitu kan. Semua orang trying to figure out harus melakukan apa gitu kan. Nah, di bulan kedua ini mulai nih orang kan mulai coba-coba gimana sih caranya tetap bisa menjalankan interpreting gitu, kayak gitu-gitu kan. Mereka pokoknya gimana caranya biar suara lu didengar sama klien gua, Son. Pokoknya gimana caranya. Jadi semua orang tuh coba-coba, ya udah, Son, kalau gitu lu bikin grup WhatsApp call. 1 buat kita meeting, 2 buat kalau orang mau dengerin terjemahan Indonesia, yang ketiga kalau mau dengerin terjemahan bahasa Inggris, terus yang keempat itu buat lu sendiri antar interpreter kalau mau gantian. Nah, itu jadi aku cut di sini, Bray. Jadi sebenarnya walaupun di tengah pandemi ini, dalam hal ini di Jakarta ya kalau aku boleh bilang, atau di dekat daerah ibu kota sana, sebenarnya demand-nya itu masih terus ada ya. Jadi semua orang, Bray, tentu saja kan tetap harus menjalankan bisnis kan, semua. Benar, tapi kan ada beberapa yang kayak dalam kasusku itu bisa diundur atau bahkan dihapus gitu. Nah, tapi di Jakarta ada beberapa yang tetap harus jalan terus ya. Tetap harus jalan karena mereka itu kan, yang pertama klien kita juga kan ada Kementerian Kesehatan kan. Nah, Kementerian Kesehatan juga kan mereka juga terkait juga ya. Iya, betul, terkait pihak asing, dan dari corona ini mereka beberapa kali tuh koordinasi dengan pihak WHO gitu kan. Jadi itu pun butuh bantuan. Nah, mereka tuh benar-benar harus melakukan meeting ini, dan memang penting dan butuh terjemahan gitu kan. Jadi gimana caranya gitu. Dan kalau mereka mengundang orang ke kantornya, mereka tuh setting a bad example gitu. Jadi mereka di posisi harus gitu. Kayak misalnya gue punya pengalaman di bulan April itu ada perusahaan perbankan yang harus RUPS. Harus nih. Kalau nggak RUPS, menyalahi aturan bisa ditutup lah gitu, atau bisa diturunkan kategori banknya, diturunkan. Itu luar biasa dampaknya. Itu luar biasa pasti. Dan sayangnya di ADLT mereka cuma ada tulisan datang fisik gitu.
atau diwakilkan. Udah dua itu doang. Jadi sayangnya tidak mengcover apabila ada pandemi atau ada force major lain boleh secara virtual. Nggak ada tuh di RRT. Jadi harus gitu. Karena mereka sudah konsultasi sama pengacara segala macam, nggak bisa nih. Harus. Jadi yang terjadi adalah kita memakai 10 lantai. Banknya cukup besar kan. Lantai 1 tuh lantai 1 2 orang direksi. Lantai 2 2 orang direksi berikutnya. Lantai 3 komisaris 2 orang. Lantai 4 komisaris lagi. Gitu. Lantai 5 analis. Gitu-gitu, Bray. Jadi gimana caranya benar-benar disebar orang, interpreternya di ruangan sendiri, teknisi audio di ruangan sendiri gitu. Jadi mereka di gedung yang sama tapi nggak ketemu gitu. Tetap virtual gitu. Jadi virtualnya itu virtual tapi fisik juga ya. Iya, virtual gitu. Abal-abal gitu. Menarik juga tuh. Dan ada satu orang pemegang saham. Jadi banknya ini kan baru saja diakuisisi sama bank Jepang kan. Kan pemegang saham terbesar orang Jepang dong, yang tidak bisa terbang ke Indonesia kan. Dia itu akhirnya dia doang yang boleh akhirnya untuk tidak hadir secara fisik. Tidak hadir tapi layar dia harus ada di 10 lantai itu, layar mukanya dia. Kayak gitu. Itu job banget kayaknya buat orang IT ya, Bray? Buat IT itu emang job banget. IT dan orang-orang networkingnya kan, mereka ada yang LAN, ada yang online juga kan. Kayak gitu. Bahkan gue nggak ngerti. Itu unprecedented lah istilahnya kan untuk pekerjaan ini gitu kan. Tapi masih jalan ya, berarti kesimpulannya pekerjaan interpreting itu masih ada. Cuman ya mungkin volumenya berkurang dan wujudnya jadi lebih asoy gitu kali ya. Iya betul. Memang di bulan pertama itu memang semua orang itu sedang kaget mungkin, terus lalu mereka take time untuk kayak menyesuaikan apa yang harus kita lakukan gitu kan. Kita harus jalanin, kalau enggak ya memang bisnis nggak bisa berhenti kan. Jadi saya pikir sih kenapa Makna bisa pick up dan recover cukup cepat itu karena kita itu lebih memposisikan diri sebagai mitranya. Nah, maksud gue kalau kita tidak memberikan solusinya kan kita nggak dengar inginnya apa. Kita kan selalu pengennya bagus nih Interprefy, kualitasnya bagus. Oke, fine. Of course, if it's all up to us. Buat yang belum tahu teman-teman, Interprefy itu adalah sebuah aplikasi ya, saya ulang namanya Interprefy tulisannya gitu ya. Dia adalah sebuah aplikasi yang bisa memungkinkan banyak hal terjadi di dunia penjuru bahasaan ya, Bray. Termasuk juru bahasanya bisa di ujung dunia mana, kemudian konferensinya di mana, terus bisa merubah handphone setiap orang untuk menjadi alat penjuru bahasaan. Itu ya, Interprefy kurang lebihnya gitu ya. Gitu. Tentu saja gue akan maunya Interprefy gitu kan. Tapi we have to be a team player kan. Ketika kita jadi team player, kita harus berikan solusi. Solusinya apa nih yang bisa menjadi solusi untuk semua orang gitu. Jadi kalau mungkin bisa aku simpulkan dari ceritamu ini tadi, Bray, sebagai seorang profesional, kita juru bahasa, kita memiliki sebuah standar kerja tertentu, ya kan? Kita memiliki kalau kasarannya anak band kita punya riders tertentu gitu. Kita punya daftar permintaan yang artinya kalau itu terpenuhi maka itu akan sangat menunjang kinerja kita. Betul. Tapi di satu sisi perlu diingat juga bahwa sebenarnya antara kita dan klien itu adalah satu tim. Jadi bukan permasalahan. Nih aku seorang profesional nih ya. Jadi ini harus terpenuhi karena kalau tidak terpenuhi aku nggak bisa bekerja dengan baik. Mungkin mentalitas atau pola pikir itu yang harus dalam kondisi seperti ini. Bahkan sebenarnya kalau boleh aku ralat dalam kondisi apapun itu harusnya tidak terlalu kita gunakan. Tapi benar yang kamu bilang, kita harus berpikir kita adalah sebagai satu tim. We're in this together, kita menghadapi masalah ini bersama dan kita harus memunculkan satu solusi yang nyaman untuk kedua belah pihak. Kurang lebihnya gitu ya, Bray? Betul. Semua orang, Bray, ketika acara terjadi, semua orang pengen kita tuh sukses menerjemahkan, menjurubahasakan. Enak. Dan kita enak semuanya. Terus materinya kita tahu semua gitu kan. Terus orang yang ngomongnya pelan gitu kan. Bayarannya pas gitu kan. Semua orang tuh pengennya itu. Semua orang, bukan cuma kita. Bukan panitia pun maunya begitu gitu kan. Tapi kan mereka punya constraint, kita punya constraint gitu kan. How to be a team player especially at times like this gitu kan. Maksud gue, if people come to us gitu, terus kita bilang, kan banyak orang kayak gini, Son, pokoknya gue platformnya ini ABC misalnya, dan gue maunya pokoknya kalau gue harus dikasih koneksinya ini, Son, terus gue pokoknya maunya di source dulu ininya.
mic-nya. Jadi ada orang yang, jadi maksud gue, mereka bilang ini yang gue mau dulu tanpa harus ngasih tahu ke klien, oke, yang kalian butuhin apa, terus apa yang bisa gue berikan gitu kan. I think in short that keeps makna recovering quite fast gitu di awal-awal gitu. Right. Itu inisiatif awalnya untuk nggak kehilangan interpretasi juru bahasa ini. Tapi memang jadi makna kasarnya beradaptasi lah ya. Adaptasi, betul Bray. Ini itu kata kuncinya itu ya kayaknya ya, adaptasi ya. Adaptasi, kita memilih apa ya? Beradaptasi dengan, banyak orang yang bilang dengan the new normal gitu. Banyak yang bilang bahwa COVID ini tidak akan berlalu sebenarnya. COVID ini akan terus ada sama seperti SARS, tapi manusia akan belajar untuk hidup berdampingan dengannya. Manusia akan memiliki gaya hidup baru, gaya normal yang baru, termasuk di dalamnya dunia penjuru bahasaan sebenarnya gitu. Kalau dari lu sendiri, Bray, cara lu recover atau maksudnya kan nggak mungkin kita terima aja, lah gue tunggu aja PSBB selesai baru gue kerja lagi. Menarik. Kalau dari aku, ya benar juga, ada dua aspek juga yang terkena di aku. Satu, Main Kata sebagai sebuah agensi yang mana di dalamnya ada 6 orang penerjemah, aku sebagai owner, editor, dan 1 orang admin. Dan saya sendiri sebagai Dewantoro, bagian juga dari Main Kata, tapi sebagai seorang interpreter atau juru bahasa. Itu cuman aku doang, aku tok gitu. Yang lain tidak melakukan di industri itu. Nah, jadi sebenarnya kalau ditanya corona itu berdampaknya ke aku secara pribadi. Dalam hal ini aku sebagai juru bahasa itu aku praktis tidak ada pendapatan lagi. Tapi untungnya Main Kata, agensiku tempat aku bekerja, terjemahan dokumen itu tetap bisa jalan, tetap bisa survive gitu. Hampir boleh dibilang kalaupun ada pengaruhnya itu agak relatif ya Bray. Maksudnya relatif antara ya apakah ini corona atau apakah ini memang menjelang Idul Fitri, puasa Idul Fitri yang memang kinerja memang sedang turun gitu. Jadi antara dua itu. Tapi in either way Main Kata masih bisa survive, termasuk itu tadi yang aku bilang, alhamdulillahnya kita masih bisa meluangkan untuk menuaikan kewajiban kita memberikan THR kepada para pekerja. Nah, sebagai seorang interpreter, apa yang aku lakukan, believe it or not, practice nothing. Aku nunggu sambil berpikir ini apa yang bisa aku lakukan. Maksudnya gini, jujur-jujuran lah. Kalau memang semuanya bisa dijadikan remote interpreting, yang pertama kali dapat bagian kue paling besar itu pasti semua yang ada di Jakarta. Itu yang ada di pikiranku pertama. Kenapa? Karena selama ini aku sendiri kan sebagai penerjemah, sebagai juru bahasa yang memilih untuk tinggal di Sidoarjo, sangat-sangat jarang sekali aku terhubung dengan klien langsung. Klienku langsung itu selama ini tuh memang sedikit. Yang banyak itu kan yang dapat dari makna, yang dapat dari teman-teman yang lain, di mana kliennya dari Jakarta, keputusan diambil dari Jakarta, cuman kebetulan saja tempat kerjanya ada di Jawa Timur gitu. Jadi disitulah saya bekerja. Tapi kalau terus sekarang semuanya bisa dilakukan secara remote, siapa yang paling diuntungkan? Ya mereka yang langsung terhubung dengan klien. Menurut aku sih itu. Nah, untuk survive, untungnya aku tabungan sudah ada. Cukup lah untuk kehidupan, beruntung lah. Kira-kira kalau untuk 6 bulan sampai 1 tahun ke depan kayaknya masih cukup gitu. Sehemat itulah saya gitu. Kalau kata istriku, wah pelit kamu ya. Nggak pelit, cuman aku lebih suka berpikir sesuatu itu untuk jangka panjang. Kebetulannya sudah ada. Nah, tapi untuk maksudnya aku nggak bisa dong cuman makan dari gajinya Main Kata. Main Kata kan perusahaanku, agensiku, tapi aku di situ pakai gaji juga, nggak terus yang ada duit nih ambil, nggak kayak gitu. Aku digaji, bahkan sama seperti anak buahku gajinya. Mereka kadang lebih gede karena mereka bisa dapat bonusan, aku nggak dapat bonusan gitu. Dan aku I like it that way. Aku pengen seperti itu, tidak terus serta-merta. Oh, ada kondisi darurat nih, uangnya aku ambil, nggak seperti itu. Yang aku pikirkan adalah mencoba untuk beradaptasi dengan the new normal, memaksimalkan potensiku yang lain yang selama ini mungkin dormant gitu. Yaitu apa? Mengajar. Kebetulan kan aku bisalah mengajar dikit-dikit gitu, dengan keahlian
utama bahasa Inggris, tapi keahlian sampingan yang lain juga ada. Seperti yang tadi sore Abang Sony juga ikut, aku bikin kelas untuk subtitling atau takarir, membuat tulisan di film itu yang ternyata hasilnya cukup lumayan juga, cukup bisa buat beli nastar lebaran nanti sama sarung baru, cukup gitu. Tapi karena masih trial juga masih skemanya masih di atas awan, artinya pembayarannya seperti apa, seberapa rutin. Aku cuma bisa bikin kelas yang sifatnya one hit gitu. Kali bikin kelas besok selesai gitu. Oh, oke. Tapi kalau memang gambarannya corona ini panjang, mungkin dengan sekalian juga test drive ya. Aku bisa gak sih menjadi pengajar virtual? Karena beda banget kan ngajar yang face to face dengan mengajar hanya cuman modal laptop sama kamera gini kan, cara membawakannya harus beda. Kalau enggak orang bisa lari gitu. Nah, ketika rasa percaya diri itu aku dapatkan, ketika kayaknya ada nih yang mau bayar aku buat ngajar online, nah itu mungkin ke depan sambil menunggu semuanya normal, aku beralih, Bray. Tidak fokus ke interpreting, tapi aku akan fokus di dunia pengajar. Itu caraku survive, nggak tahu sampai kapan. Jadi gue sangat lemah di manajemen keuangan perusahaan. Gue lemah banget. Lemah banget gue. Pokoknya ada duit nih. Awalnya gitu. Kan? Gitu ya. Iya. Jadi saldo ada gitu. Saldo ada gitu. Nah, di 2 tahun yang terakhir ini, gue memang fokus ke rekrut orang keuangan. Makanya itu kan jadi agak banyak kan orang untuk back office-nya Makna. Nah, orang keuangannya kuat banget, Bray. Kuat banget orangnya. Bisa, maksudnya bisa debat sama gue, bisa ngasih masukan gitu kan. Sekarang keuangan Makna tuh memang sehat. Jadi saya pikir sih how to recover-nya dan how to survive-nya pertama itu memang persiapan gitu kan. Jadi kalau kita memang sudah sehat secara keuangan, secara organisasi gitu kan, whatever crisis that may come to us, kayak seperti ini pandemi, kita akan lebih dalam keadaan lebih baik gitu kan. Kayak misalnya THR yang lu bahas tadi. Dan itu jadi maknanya itu di makna itu maksudnya setiap bulan tuh memang sudah disisihkan sama dia. Jadi itu dimasukin ke pengeluaran bulanan. Jadi ketika itu di hit di Maret, nah yang berpengaruh tuh cicilan Maret sampai Lebaran ini yang untuk THR segala macam gitu, bonus segala macam gitu kan, benefits ya. Jadi itu semua memang udah lancar. Sama kayak lu gue dapet semacam position fee lah dari Makna, dapat position fee dari Makna. Udah nggak bisa ngambil lagi tuh gue kemarin. Apalagi sih orang adminku masih kerabat dalam, kayak bini. Jadi masih bisa lah dimainin. Iya. Itu kuncinya gue pikir. Kemarin itu ketika gue bilang, Son, enak lu udah persiapan. Gak ada yang bisa persiapan untuk kondisi ini gitu kan. Iya sih, benar. Nah bahkan ini sekarang, ngomong-ngomong persiapan nih. Nah, ini saya mau cerita teman-teman. Bahkan untuk sebuah perusahaan yang sangat besar pun mereka bisa jadi kolaps dan bisa jadi sangat korup. Ini contohnya gini. Aku sebelum pandemi bulan Februari itu ada job interpreting 3 hari. Lumayan lah, duitnya lumayan 3 hari. Nah bayangkan dari 3 hari itu, 1 hari aku oper ke orang lain. 1 hari aku oper ke orang lain. Aku oper ke teman kita juga, Mbak Diana gitu. Jadi yang 1 hari aku oper ke Mbak Diana karena aku sudah ada janji yang lain, 2 hari aku ambil. Tapi fee-nya kan tetap masuk ke aku. Nah ketika pekerjaan selesai, 3 hari itu sudah selesai, enggak berapa lama, 1 atau 2 hari berikutnya, Mbak Diana aku bayar. Karena aku selalu punya kebiasaan seperti itu, Mbak Diana aku bayar, ya kan? Istilahnya kalau bahasa Jawanya ditorokin dulu lah, ya ditombokin dulu gitu. Kebiasaan aku seperti itu, Mbak Diana aku bayar, oke, urusan aku sama klien beda cerita. Nah, itu kemudian seperti biasa lah, Bray, kan kita tahu ya kalau tagihan ke klien paling cepat biasanya sekitar 2 minggu atau 1 bulan, right? Benar. Nah, aku biasa nyantai 1 bulan nggak aku tagih, aku biarin aja. Nah, setelah 1 bulan aku mulai tagih, Bray. Dan itu sudah masuk ke pandemi kan, abis Februari, Maret udah masuk ke pandemi. Dan mereka beralasan mereka work from home. Koordinasi susah, segala macam susah. Bahkan ada juga sempat mereka beralasan, Mas ini kita tidak ada pemasukan sama sekali dari klien. I was like, terus kalau kamu nggak ada pemasukan dari klien, aku juga harus ikut puasa gitu. I mean, come on, itu perusahaan gede, sebuah perusahaan riset gede di Jakarta. Anda perusahaan riset besar di Jakarta, segera bayar saya, jika tidak episode berikutnya akan menyebut nama perusahaan Anda.
Ini adalah sebuah ancaman. Udah habis akal aku, Bray. Udah, maksudnya aku udah halus, aku tanyain baik-baik. Sampai akhirnya aku add Facebooknya presiden direkturnya. Foundernya aku add. belum di approve, tapi kalau di approve aku ngobrol, "Hai Pak, apa kabar? Nama saya Dewa. Saya kagum dengan perusahaan Bapak." Wah, kita jadi deket ya kan. Pak, bayar dong Pak gitu. Tapi yang buat aku nggak masuk akal adalah untuk perusahaan sebesar itu mereka tidak ada dana untuk membayar tagihan-tagihan mereka gitu. Jadi no one is prepared for this, yes. Tapi aku sih meyakininya, kalau aku bilangnya gini, bahkan untuk katakanlah ya, mohon maaf ya, kalau untuk main kata yang masih coro, yang masih kecil banget ini kita udah bisa ada dana-dana seperti itu. Makna juga bisa mempersiapkan hal seperti itu. Gaji karyawan nggak ada yang nunggak kan, Bray? Aman terkendali. Nah. Gue tinggal tanda tangan doang sekarang. Nah, makanya itu. Nah, bagaimana perusahaan riset yang sebesar itu tidak bisa menyelesaikan, menuntaskan kewajiban yang kecil nilainya bagi mereka. Apa sih, Bray? Buat makan-makan sekali aja seluruh stafnya itu mungkin masih banyakkan makan-makan mereka. Tapi yang aku lihat juga bahwa pandemi ini kayak bring the most of us. Kalau kita memang ada benih buruk, itu kayaknya ini akan semakin muncul benih buruk itu. Kalau kita memang ada benih baik, ini juga ada sebuah tes untuk bisa nggak kita tetap menumbuhkan benih baik itu. Jadi, gue setuju sih, Bray. It brings the most of us tuh, gue setuju banget. Karena karena semua orang somehow setidaknya di bulan awal itu kan semua tuh move to kayak survival mode dulu semuanya. Like every single one of us, individual ataupun cari selamat diri sendiri gitu ya, cari selamat masing-masing gitu ya. Iya, karena nobody knows apa yang terjadi nih gitu kan. Bahkan literally selamat itu literally for your own life gitu kan. Karena kan corona kan waktu dulu di awal kita nggak tahu nih penyakitnya apa, menyebarnya gimana, belum ada kejelasan. Ada sih yang bilang droplet, ada yang bilang udara gitu kan. Dulu di awal, sekarang kan semakin jelas gitu kan. Gitu kan. Nah, saya pikir itu kan cara kita nih, Bray, nih. Ya kan, cara sebagai lu yang punya usaha, lu sebagai juru bahasa. Nah, kalau misalnya, Bray, yang mendengarkan nih, ya kan, yang mendengarkan ini, mereka kan mungkin tidak semuanya juru bahasa ya. Betul. Nah, apa sih, Bray, yang bisa kita kasih tahu nih ya, cara mereka survive di sini gitu kan, yang misalnya tidak mempersiapkan diri dengan baik gitu kan, atau misalnya emang pas-pasan gitu kan, atau baru masuk ke industrinya, jadi memang belum ada persiapan gitu kan, kayak gitu. Nah, apa, Bray? Kalau dari lu, Bray? Kalau untuk juru bahasa atau teman-teman yang mungkin lagi semester 7, semester 8 gitu ya di kuliah, terus mereka mikir, aku lulus nanti aku akan menjadi juru bahasa gitu, tara, surprise gitu. Mungkin ini bukan waktu yang terbaik untuk teman-teman untuk nyemplung ke industri juru bahasa. Jujur, pengalaman dari saya masih relatif baru, sangat baru, cuman sekitar 5 tahunan, ya kan. Itu pun saya tinggal di Sidoarjo yang notabene bukan pusat dari segala macam kebutuhan penjuru bahasaan gitu. Tapi di satu sisi sebenarnya kalau teman-teman mampu melihatnya, di mana saya masih belum melihatnya, karena selama ini kan skema bisnis saya adalah mayoritas menjadi partner dari mitra-mitra di Jakarta, ya kan, untuk to deliver, untuk memberikan layanan yang terbaik juga atas nama teman-teman di Jakarta. Kalau teman-teman di non-Jakarta merasa sudah siap dengan segala macam infrastrukturnya, misalkan kayaknya saya bisa nih menjadi juru bahasa dengan segala macam software, dengan segala macam platform, aplikasi, by all means silakan. Karena aku juga baru dengar dari dirimu, sebenarnya kebutuhan itu selalu ada, ya kan? Ada beberapa sektor yang ternyata tidak bisa ditunda rapat dengan pihak asingnya. Ada beberapa segmen yang ini harus dilakukan gitu loh. Nah, ini mungkin nggak berani bilang karena analisis saya masih sangat dangkal, tapi ini bisa jadi mungkin mereka-mereka yang sudah siap, generasi Z barangkali, so to say, mereka yang benar-benar siap untuk nyemplung di industri juru bahasa ini, plus mereka punya di IT, mungkin ini kesempatan bagi mereka. Mungkin mereka bisa jadi one step, two heads ahead daripada saya yang selama ini hanya mengandalkan untuk juru bahasa yang tahunya secara fisik. Saya datang ke gedungnya, juru bahasa akan langsung. Jadi it really comes to your perspective untuk teman-teman yang mau nyemplung ke industri juru bahasa.
apakah pandemi corona ini dilihat sebagai sebuah ancaman atau justru melihatnya sebagai sebuah potensi baru dalam tanda kutip untuk menggoyang pasar di Jakarta. Bisa jadi kan kalau memang semuanya remote, nggak harus semua yang ada di Jakarta dong. Siapapun yang punya koneksi internet cukup baik, siapapun yang mengetahui teknologi tentang how to use the application, whatever the name is, apapun itu Zoom, Webex, Google Meet, Interprefy, apapun namanya, siapapun yang memiliki teknologi itu, mereka artinya harusnya bisa bersaing di pasar ini. Meskipun terlepas pangsa pasarnya mungkin juga tidak sebanyak yang dulu, makin kecil, tapi pemainnya juga berkurang tajam juga kan gitu. Oh, betul, Bray. Kalau gue bisa tambahin sih, Bray. Sekarang ini saatnya kita menyuarakannya tuh solusinya untuk bisnis kita, untuk industri kita. Sayangnya di awal ini kan semua orang langsung oke, ketika kita udah mulai recover nih, oke, kayaknya RSI, remote simultaneous interpreting jadi jawabannya nih. Ya kan, ayo kita mulai RSI gitu kan. Mulailah, oke. Semua orang mulai menggaungkan lagi beberapa brand RSI. Gue boleh nyebut brand nggak sih di sini? Boleh? Bebas aja, punya kita. Syukur-syukur kalau mereka mau endorse, right? Anda brand yang namanya kami sebut ya, kalau tidak melibatkan kami di proyek Anda, keterlaluan. Ya kan, kayak misalnya Interprefy, Lingwali, Kudo gitu kan. Terus macam-macam lah, saya aja nggak hafal gitu, banyak. Bahkan yang terbaru Zoom pun memiliki fitur itu untuk interpreting, bukan? Nah, betul. Kemudian Zoom masuk dengan fitur interpreting gitu kan. Lalu Zoom datanglah dengan dengan semua isu permasalahannya yang ternyata end to end encryption-nya nggak jalan, atau misalnya ada isu peretasan gitu kan, ada isu Zoom bombing segala macam. Nah, sayangnya ketika klien reach out ke beberapa interpreter, yang disuarakan interpreter tuh pertama Zoom nggak aman gitu kan. Zoom ini gitu kan. Wah, pokoknya jangan kita tuh bahkan sharing semua artikel tentang Zoom, padahal artikel itu kejadiannya 3 bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu gitu kan. Dan bahkan kan banyak artikel yang judulnya clickbait gitu kan. Judulnya tuh cukup ekstrim. Misalnya, wah ada 10.000 akun Zoom yang dijual gitu kan. Padahal yang menjual itu ya bukan Zoom, ada orang di pihak ketiga lah pokoknya gitu-gitu. Maksud gue, kalau ada klien datang ke kita harus ngasih solusi dulu, jangan ngasih masalah dulu gitu kan. Jadi kalau klien datang ke lo, misalnya gini, oke, pilihannya adalah Interprefy, Kudos, yang lain-lain dan Zoom gitu kan. Interprefy, misalnya nih, oke, price scheme-nya berapa gitu kan. Price scheme-nya Interprefy kan cukup besar untuk Indonesia saat ini gitu. Mereka harus bayar per koneksi, mereka harus bayar platformnya itu sendiri, dan mereka harus bayar kayak misalnya standby technician segala macam gitu. Benar, intinya Interprefy mahal lah gitu. Iya, untuk mahal itu kan relatif, Bray. Relatif lah, Bray. Jadi ada yang pakai Interprefy, gue ada juga gitu kan. Maksud gue, ketika klien kita yang biasanya tidak mengeluarkan uang untuk itu lalu tiba-tiba mengeluarkan untuk itu gitu kan, mereka kan, oh ya Son, kok tambahannya besar banget gitu kan. Iya kan, ada nggak ini lain gitu kan, ada nggak alternatif lain gitu. Betul. Datanglah Zoom kan gratis kan, maksud gue Zoom itu lo harus bayar juga tapi lo bayar untuk 1 bulan gitu kan. Lo bayar untuk 1 bulan akses itu gitu kan. Nah, terus oke, Son, tunggu ya, nanti gue kabarin gitu kan. Nah, tentu saja ketika dalam proses kabar ini kan pasti kan dia harus cari pembanding dong, which is very normal. That happens all the time. Nah, permasalahannya ketika dia dengar dari semua orang di industri ini bahwa Zoom-nya itu tidak aman gitu kan, tapi tidak ada solusi lain gitu kan. Jadi pilihannya adalah nggak pakai interpreting akhirnya. Jadi banyak sekali di awal-awal pas lagi santai-santainya masalah Zoom ini, kita malah memperkeruh suasana dan tidak ngasih solusi apa-apa gitu kan. Gue tuh akhirnya merubah pesannya bahwa Pak, Bu, Zoom nih bisa pakai interpreting gitu kan, ada fitur interpretingnya gitu kan. Nih, Bapak Ibu kalau mau demo, silakan demo saya gitu kan. Kita demo dulu gitu kan. Memang ada concernnya, interpreting itu memang ada Zoom itu memang ada concernnya. Bapak Ibu pasti tahu concernnya gitu kan. Nah, ini langkah-langkah yang diberikan Zoom saat itu ya, untuk mencegah hal itu terjadi di rapat Ibu. Zoom kan mengeluarkan press conference awal kan, sebelum mereka melakukan update besar-besaran ke aplikasinya yang sekarang gitu.
ini loh caranya, gimana jangan posting di grup gitu kan, lu pakein waiting room jadi nggak orang bisa langsung masuk gitu kan, kayak gitu kan. Itu mereka di awal-awal tuh harus ditik-tik dulu beberapa opsi itu. Jadi kombinasinya jangan dikasih tahu semua orang, terus passwordnya kayak gitu-gitu. Nah, kita kasih tahu memang apa yang terjadi dengan Zoom kan kita kan nggak terafiliasi sama Zoom gitu kan. Iya. Ya kan? Tapi kan kita tidak menutup-nutupi, tapi kita juga menyiapkan solusi lah, kata kuncinya itu ya. Betul. Bahkan Bu, kalaupun Ibu nggak yakin Zoom, kita pakai Webex. Kita pakai 2 koneksi Webex. Satu untuk melakukan acaranya, satu itu untuk ruangan interpreting, Bu. Gitu. Jadi Ibu kalau mau 2 koneksi, yang mau denger interpretingnya, buka 2 tune in di Webex ini gitu. Jadi we come up with solutionnya nggak perlu yang savvy, suaranya crispy, suaranya crystal clear gitu kan. Solutionnya number 1 solution tuh what works gitu kan. Number 2 baru what works best. Kalau lu ditanya, apalagi calon klien atau klien yang nanya, itu kan lo membawa diri sebagai professional interpreter gitu kan. Bu, ini ada solusi ABC gitu kan. Ada kendalanya ini gitu kan. Ada beberapa hal yang bisa saya sarankan ini gitu kan. Jadi kita doesn't sell hard one solution gitu kan. It's not a silver bullet, one solution works for all gitu kan. Ada banyak klien gue yang nggak mau pakai Zoom, banyak banget. Hanya mau pakai Kudo atau Interfy gitu kan. Nah, dan bahkan punya sistem sendiri sampai titik di mana mereka punya sistem sendiri. Wow. Ada perusahaan yang punya sosial media untuk perusahaan itu sendiri karena memang perusahaannya besar gitu kan. Nah, jadi di situ ada fitur untuk web meeting. Dari situ. Mantap sekali pembicaraan kita malam ini, Bray. Gitu dong. Ini saya yakin pendengar kita juga pasti kangen. Kita ada pendengar. Mudah-mudahan 1 atau 2 gitu. Kalau boleh saya sarikan, itu mungkin beberapa cara yang kita lakukan atau yang kami lakukan untuk bertahan. Itu pertama adalah beradaptasi, mencari, kalau dalam kasus saya adalah mencari alternatif lain, mencari pekerjaan lain mungkin untuk sementara ya kan, sambil menunggu semua ini kembali or not, mungkin tidak pernah kembali, kita harus embrace the new normal gitu. Dan Bang Sony dengan berbagai macam solusinya. Tapi kalau boleh ditarik menjadi satu kesamaan, satu hal yang sama adalah intinya adalah be the solution. Jadilah solusi. Betul. Pandemi ini sudah menciptakan begitu banyak problem, begitu banyak masalah bagi begitu banyak orang. The thing that we can do adalah, hal yang bisa kita lakukan adalah jadilah solusi. Saya pikir menjadi seorang guru yang mengajar online itu juga menjadi solusi dari mereka yang stay at home, tinggal di rumah. Mereka mungkin bingung mau ngapain, mereka mau upgrade diri juga susah, maka saya memberikan solusi untuk memberikan mereka upgrade pengetahuan, upgrade keterampilan menggunakan solusi baru yaitu internet. Nah, sama juga dengan Bang Sony, ketika klien datang untuk, wah gimana ini Son, aku perlu untuk rapat tapi ada COVID segala macam. Kita justru jangan datang dengan, oke, kalau mau solusinya ini, and just this, cuman satu tok ini. Tapi kita benar-benar tawarkan solusi apapun yang bisa kita berikan sampai pada akhirnya everybody wins. Kita sebagai profesional kita dapat pekerjaan, dan mereka sebagai klien mereka mendapatkan layanan yang mereka butuhkan yang dapat menyelesaikan permasalahan mereka. Cakep nggak tuh? Cakep, betul, baik. Dan gue suka poin lu ketika lu bilang kita harus adaptasi, dan adaptasi lu kan sedikit berbeda dari gue gitu kan. Lu literally melihat apalagi yang bisa lu lakukan, which is a very good point, Bray. Iya. Mungkin beberapa orang di luar sana juga melihat itu juga. Ya, banyak cerita orang yang harus beralih profesi segala macam gitu. Betul. Dan nggak apa-apa, dan that if that works for you, then you have to do it gitu kan. Iya. Iya kan. Tapi kesamaannya, benang merahnya di antara kita adalah itu tadi, kalau aku bilang, kalau orang bingung apa yang harus saya lakukan di masa pandemi ini, maka kuncinya cuma satu, find a problem, temukan satu permasalahan, and be the solution for that problem.
Betul, Bray. Kalau kita bisa melakukan itu, kita akan survive di masa pandemi ini. Oke. Terima kasih yang sudah mendengarkan semuanya. Bray Sony, luar biasa. Terima kasih Bang Dewa nih. Terima kasih Bang Sony. Apakah ini berarti membutuhkan waktu 3 bulan lagi untuk kita membuat semoga bisa, mudah-mudahan enggak ya. Semoga enggak. Besok kita bahas itu kali, Bray. Beberapa job-job alternatif kali ya. Bisa kali ya. Teman-teman interpreter ada yang mulai jualan kain, jualan kue, jualan sambal. Yang mirip-mirip, Bray. Yang mirip-mirip bahasa, Bray. Biar kita enggak bakat di kuliner ya. Berhubung enggak bakat di kuliner, akhirnya kita jualan jasa aja. Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang kurang-kurang itu dari kami, mohon dimaafkan. Tidak perlu dituntut, tidak perlu dihakimi. Apalagi dibawa ke pengadilan undang-undang ITE. Alright. Oke, terima kasih. Saya Dewa. Saya Sony. Jumpa lagi lain waktu di Siniar Bahasa.